Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisha Andanita, NPM 10.111.7086. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Gambaran Karakteristik Pasien Hipertensi di Poliklinik Lansia RSUD Al-Ihsan, Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Alasan saya melakukan penelitian ini yaitu karena menurut WHO, penduduk lansia di Indonesia itu mengalami pertumbuhan besar di Asia pada tahun 2050 dibandingkan dengan tahun 1990, yaitu sebesar 414%. Kemudian berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2018, di mana jumlah lansia di Indonesia akan terus meningkat menjadi 27,5 juta atau 10,3% pada tahun 2019 dan diperkirakan 57 juta jiwa atau 17,9% pada tahun 2045. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, di mana penyakit terbanyak pada lansia adalah penyakit tidak menular, yaitu stroke, hipertensi, penyakit sendi, DM, asma, penyakit jantung, kanker, dan juga penyakit gagal ginjal, di mana hipertensi merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi tinggi pada yang mencapai 47,35%. Kemudian berdasarkan Riskesdas tahun 2018 juga menyatakan bahwa Jawa Barat ini berada di posisi kedua setelah Kalimantan Selatan dengan prevalensi mencapai 39,60%. Kemudian berdasarkan penyebab, di mana hipertensi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau yang primer ini merupakan biasanya berkaitan dengan faktor risiko yang mempengaruhinya, seperti inaktivitas, pola makan, jenis kelamin, dan juga faktor genetik. Sedangkan hipertensi sekunder itu biasanya berkaitan dengan kondisi medis tertentu, seperti DM, hiperkolesterolemia, dan juga hiperuremia, serta obat-obatan. Kemudian berdasarkan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh IDA tahun 2016 juga menunjukkan bahwa jenis kelamin memiliki hubungan dengan hipertensi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yohanes pada tahun 2012 juga hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara DM dan juga hipertensi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahmat tahun 2014 juga menunjukkan bahwa sebagian besar kadar kolesterol yang abnormal itu lebih banyak terjadi pada pasien memiliki penyakit hipertensi daripada yang normal. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh NER tahun 2016 juga menyimpulkan bahwa hiperuricemia itu mempengaruhi kejadian hipertensi. Kemudian untuk metode penelitian ini, yang pertama ada rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan rancangan penelitian potong lintang, di mana data yang didapatkan berasal dari rekam medis di RSUD Al-Ihsan, Provinsi Jawa Barat, dengan subjek pasien yang didiagnosis hipertensi pada periode tahun dari Januari sampai dengan November pada tahun 2020. Kemudian untuk variabel penelitian ini adalah hipertensi, jenis kelamin, DM, hiperkolesterolemia, dan juga hiperurisemia. Adapun hipertensi itu merupakan tekanan darah sistolik yang lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 yang diambil dari data rekam medik berdasarkan diagnosis pasien. Kemudian untuk jenis kelamin yaitu perbedaan jenis kelamin pada pasien lansia yang mengalami penyakit, hipertensi, dan untuk DM-nya itu adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau kadar HbA1c yang lebih dari 6,5% yang diambil berdasarkan diagnosis dokter. Kemudian, berdasarkan hiperkolesterolemia juga dia merupakan peningkatan kadar kolesterol plasma dengan kadar trigliserid normal yang diambil dari hasil lab pasien. Kemudian untuk hiperuricemia sendiri itu adalah peningkatan kadar, asam urat dalam darah yang diambil dari hasil lab pasien. Lalu untuk pengolahan dan analisis datanya itu menggunakan analisis univariat. Lalu untuk kriteria inklusi dari penelitian ini yaitu adalah seorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, kemudian pasien poliklinik lansia RSUD Al-Ihsan, yang memiliki penyakit hipertensi dengan data rekam medis yang lengkap. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah data rekam medik yang tidak terbaca. Kemudian penelitian ini juga dilakukan di Poliklinik Lansia RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat dan dilakukan pada bulan September sampai Desember tahun 2020. Penelitian ini juga menganut aspek etik penelitian yaitu adalah respect for person, beneficent, dan non-maleficent, serta justice.
Lalu berdasarkan hasil penelitian, yang pertama yaitu adalah gambaran karakteristik pasien hipertensi berdasarkan jenis kelamin, di mana ternyata pasien lansia yang mengalami hipertensi itu lebih banyak, terjadi pada perempuan, yaitu dari total 103 pasien. Kemudian yang kedua adalah gambaran karakteristik pasien hipertensi berdasarkan penyakit DM, yang di mana ternyata pasien lansia yang mengalami hipertensi itu, lebih sedikit yang mengalami DM, yaitu 39 orang dari 103 pasien. Kemudian yang ketiga adalah gambaran karakteristik pasien hipertensi berdasarkan hiperkolesterolemia. Ternyata bahwa pasien lansia yang mengalami hipertensi itu ternyata lebih sedikit yang mengalami hiperkolesterolemia, yaitu sejumlah 31 orang dari 103 pasien. Kemudian gambaran karakteristik pasien hipertensi berdasarkan hiperkolesteremia juga, di mana pasien lansia yang mengalami hipertensi itu lebih sedikit yang mengalami hiperuremia, yaitu sebanyak 23 orang dari 103 orang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah pasien hipertensi di polilansia sebagian besar adalah perempuan, dan pasien lansia dengan hipertensi lebih sedikit yang memiliki penyakit DM, hiperkolesterolemia, dan juga hiperuricemia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.